Analisis Sistem Pengendalian Internal Penjualan Tunai pada PT Satu Baju Indonesia disusun oleh Edem Putra Zulkarnain NIM 23040100020. Pengertian, sistem pengendalian internal SPY adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. SPE meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan sistem pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal menurut Mulyadi yaitu 1. Menjaga keamanan aset milik suatu perusahaan. 2. Memeriksa ketepatan dan keandalan data akuntansi. 3. Memberdayakan efektivitas kerja atau tugas operasi perusahaan. 4. Menciptakan dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur-unsur sistem pengendalian internal. 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 2. Sistem wewenang serta prosedur pencatat yang membagikan proteksi yang lumayan terhadap kekayaan, utang, pemasukan serta pengeluaran. 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Komponen sistem pengendalian internal. Ada 5 komponen pengendalian internal yang telah dikenalkan oleh COSO Committee of Sponsoring Organization sebagai berikut. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Aktivitas pengendalian. 3. Aktivitas pengendalian. 4. Informasi dan komunikasi. 5. Pemantauan. Penutup, kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis pengendalian internal penjualan tunai pada PT Satu Baju Indonesia, perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian hanya saja kurang berjalan dengan baik dikarenakan sebagai berikut. 1. Struktur organisasi di perusahaan belum menjelaskan secara detail pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing karyawan di perusahaan. 2. Belum adanya bagian gudang di perusahaan, karena selama ini bagian gudang dilakukan oleh bagian produksi. 3. Fungsi kas dan fungsi akuntansi masih menyatu belum terpisah, sehingga adanya kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. 4. Bagian pengiriman pada perusahaan belum ada, selama ini pengiriman barang dilakukan oleh karyawan dari departemen manapun, hal ini membuat pekerjaan tidak efektif. 5. Belum adanya dokumen rekap harga pokok penjualan. 6. Tidak adanya perputaran jabatan job rotation secara rutin. Terima kasih.